Pernahkah Anda berpikir, mengapa Tuhan dalam Al-Quran begitu sering bertanya, bukan menjawab? Apakah engkau tidak berpikir? Tidakkah engkau menggunakan akalmu? Tidakkah kau perhatikan langit dan bumi? Ini menarik, karena kalau Tuhan hanya ingin kita sekadar percaya, tanpa bertanya, tanpa berpikir, maka Al-Quran tidak akan penuh dengan pertanyaan. Maka izinkan saya mengajukan satu kesimpulan yang mungkin berbahaya bagi sebagian orang, bahwa Al-Quran bukan hanya kitab iman, tapi juga kitab logika. Dan hari ini, kita akan membuktikannya. Logika Tuhan. Cara Al-Quran melatih berpikir kritis dan ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Denyar Semesta, ruang kita belajar memahami Tuhan bukan hanya lewat rasa, tapi juga lewat logika yang tercerahkan. Karena iman tanpa akal bisa melahirkan fanatisme, dan akal tanpa iman sering berujung pada kehampaan. Tapi di antara keduanya ada jalan ketiga, logika Tuhan. Dan jika kita jujur membaca Al-Quran tanpa kacamata doktrin, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh manusia percaya secara membabi buta. Justru sebaliknya, berulang kali Ia menginterogasi akal kita. Apakah kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Artinya, iman yang sejati bukanlah iman yang berhenti pada percaya, tapi iman yang lahir dari penyelidikan. Maka hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat mendasar, namun ironisnya seringkali luput dari perhatian atau bahkan disalahpahami. Bagaimana Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup miliaran umat muslim, justru merupakan sarana yang luar biasa untuk melatih kita berpikir kritis bukan dengan teori barat, bukan dengan filsafat Yunani, tapi dengan metode wahyu itu sendiri. Seringkali kita terpaku pada narasi, atau mungkin lebih tepatnya stereotip, bahwa agama itu murni urusan hati, sebuah domain keyakinan buta, atau sekedar kumpulan ritual yang dijalankan tanpa banyak pertanyaan. Bahkan ada pandangan yang menyatakan secara tegas bahwa agama dan logika adalah dua kutub yang berlawanan, bahwa wahyu tidak perlu diuji dengan nalar. Namun benarkah demikian? Apakah ajaran agama, khususnya Islam, memang menuntut kita untuk mematikan akal sehat? Mari kita buka pikiran kita lebar-lebar, lepaskan belenggu prasangka, dan lihatlah Al-Quran sebagaimana adanya, sebuah panduan hidup yang komprehensif. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang sering kita dengar, namun mungkin kurang kita resapi maknanya secara mendalam. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Dan untuk mengenal Sang Pencipta yang keagungannya tak terhingga, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan semata. Kita membutuhkan lebih dari itu. Kita butuh logika yang tajam, akal yang cerdas, dan kecerdasan yang terasah. Bagian 1. Al-Quran bukan kitab hafalan, tapi kitab pemikiran. Saya sering merenung, dan mungkin Anda juga pernah bertanya dalam hati, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang begitu kaya, penuh dengan kiasan, metafora, kisah-kisah syarat makna, perumpamaan, dan struktur logika yang begitu mendalam? Mengapa tidak sekadar berisi daftar perintah dan larangan yang lugas dan ringkas? Jawabannya, menurut saya sangat sederhana namun revolusioner. Al-Quran adalah kitab yang secara fundamental ingin membangkitkan dan melatih akal kita. Ia bukan hanya untuk dihafal dan dilantunkan, tetapi lebih utama lagi untuk dipikirkan dan direnungkan. Ambil contoh sederhana ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utlum ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Perhatikan urutannya. Allah memerintahkan untuk membaca terlebih dahulu, baru kemudian mendirikan sholat. Namun membaca di sini bukan sekadar melafalkan huruf hijaiyah dari mushaf. Makna membacanya jauh lebih dalam.
Ia berarti menelaah, memahami, menyelami setiap makna yang terkandung di dalamnya, merenungkan hikmah-hikmah yang disajikan. Salat yang didirikan tanpa didahului oleh pemahaman yang memadai, ibarat mengendarai mobil mewah tanpa sopir yang tahu tujuannya. Kendaraan itu ada, mesinnya canggih, tapi dia tidak akan pernah sampai ke tempat yang semestinya. Begitu pula ibadah kita, ia akan lebih bermakna dan berdampak ketika didasari oleh pemahaman yang benar. Jika Al-Quran hanya ingin kita percaya tanpa berpikir, tentu Allah bisa saja menurunkan kitab berupa daftar perintah larangan. Tapi mengapa ia memilih bahasa cerita, dialog, metafora? Karena dia tidak sedang mencetak robot, dia sedang mendidik intelektual. Bagian 2. Kisah Musa dan api. Contoh sempurna metode ilmiah. Mari kita selami salah satu contoh paling cerdas dan elegan yang diajarkan Al-Quran, yang mencerminkan metode ilmiah. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika melihat api di malam yang dingin. Kisah ini terdapat dalam surat Toha ayat 10-11. إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِكُم مِّنْهَا بِشَبَرٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Perhatikan tahapan logika yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dalam kisah ini, yang pada hakikatnya adalah langkah-langkah dasar dari metode ilmiah. Observasi. Musa melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah api di kegelapan malam yang seharusnya tidak ada sumbernya. Pertanyaan. Muncul rasa ingin tahu dan pertanyaan dalam benaknya. Api apakah itu? Dari mana asalnya? Apa fungsinya? Hipotesis. Dia merumuskan beberapa kemungkinan dari pengamatannya. Mungkin api ini bisa digunakan untuk menghangatkan keluarganya, manfaat praktis, atau mungkin ada petunjuk atau informasi penting yang bisa didapatkan dari sana, pencarian kebenaran. Tindakan selanjutnya adalah mendekati objek yang diamati, yaitu api tersebut, untuk menguji hipotesisnya dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Temuan atau kesimpulan yang mengejutkan bukan sekadar api fisik yang ditemukannya. Dia justru mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu. Ini adalah hasil yang melampaui ekspektasi awal, sebuah penemuan yang lebih besar dari sekadar api. Ini adalah pelajaran berharga. Al-Quran mengajarkan kita untuk melihat, bertanya, memiliki kecurigaan yang sehat, bukan sinis, melakukan verifikasi, dan akhirnya menemukan kebenaran yang lebih dalam. Ini adalah inti dari pemikiran kritis yang berbasis bukti dan akal. Perhatikan, Musa tidak disuruh percaya buta. Allah mendidiknya dengan observasi, hipotesis, verifikasi. Jadi, kalau hari ini ada yang bilang jangan tanya-tanya, nanti ragu. Sesungguhnya itu bukan suara agama, itu suara ketakutan. Bagian 3. Larangan taklid buta. Kami tidak mewarisi kebodohan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengkritik kelompok orang yang hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka tanpa pemikiran kritis. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini adalah kritik telak terhadap praktik taklid buta, mengikuti tanpa bertanya, menerima tanpa verifikasi. Al-Quran ingin kita menjadi manusia yang merdeka dalam berpikir, yang memiliki kemandirian intelektual, bukan sekedar fotokopi atau gema dari generasi sebelumnya. Kita dituntut untuk memiliki akal yang mampu membedakan antara kebenaran yang diwariskan dan kebiasaan yang keliru.
antara tradisi yang baik dan kepercayaan yang menyesatkan. Banyak orang berkata, ikut saja ulama, tapi Al-Quran membalikan logika itu. Jika hanya ikut-ikutan tanpa berpikir, itu bukan tanda taat, tapi tanda malas. Bagian 4. Ayat-ayat kauniyah. Memahami alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Al-Quran tidak hanya mengajak kita merenungkan ayat-ayat yang tertulis atau ayat-ayat kauliyah, tetapi juga secara berulang kali menginstruksikan kita untuk mengamati dan merenungkan ciptaannya yang terbentang di alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang berarti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Apa makna dari ajakan ini? Allah tidak meminta kita untuk hanya sekedar percaya secara membabi buta bahwa Dia ada. Dia justru mengajak kita untuk meneliti, mengamati fenomena alam, menganalisisnya, dan dari sana menyimpulkan keberadaan dan keagungannya. Setiap hukum fisika yang mengatur pergerakan planet, setiap keseimbangan yang harmonis dalam ekosistem, setiap siklus tata air yang menopang kehidupan, semua itu adalah ayat kauniyah yang sangat kaya yang harus kita baca dan pilah dengan menggunakan logika dan ilmu pengetahuan. Ini adalah bentuk pemikiran kritis yang berujung pada keyakinan yang kokoh. Bagian 5. Ular dan tongkat. Ujian logika di zaman Musa. Kembali ke kisah Nabi Musa di surah Toha, ketika Allah memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang melata. Apakah Musa diminta untuk langsung percaya begitu saja tanpa pertanyaan? Tidak. Allah justru memberikan bukti nyata yang bisa dilihat dan diamati. Bahkan Al-Quran menunjukkan bagaimana Musa merasakan ketakutan atas transformasi itu, yang merupakan respons alami manusia. Allah tidak memarahinya karena merasa takut, tetapi justru menenangkannya dan menyuruhnya untuk mengambil ular itu kembali. Ini adalah pertunjukan mujizat yang diulang, seperti sebuah eksperimen yang dikendalikan ilahi untuk memberikan keyakinan kepada sang nabi dan kelak kepada umatnya. Ini adalah pelajaran penting. Iman yang sejati dibangun di atas fondasi bukti, pemahaman, dan keyakinan yang teruji, bukan sekedar cerita atau klaim tanpa dasar. Al-Quran mendorong kita untuk mencari bukti dan memahami. Bagian 6. Kontradiksi yang disengaja? Tidak, tapi kedalaman makna. Terkadang sebagai pembaca awam, kita mungkin menemukan 2 atau lebih ayat dalam Al-Quran yang sekilas tampak bertentangan. Misalnya mengenai dualisme antara konsep kehendak bebas manusia, free will, dan ketetapan takdir, qadar. Apakah ini berarti Al-Quran tidak logis atau kontradiktif? Sama sekali tidak. Justru di dalam ketegangan makna inilah Al-Quran melatih kita untuk berpikir secara dialektis, sebuah metode berpikir yang mencoba memahami satu fenomena dari berbagai sudut pandang yang tampak berlawanan, untuk kemudian menemukan sintesis atau pemahaman yang lebih utuh dan mendalam. Seperti kata para ulama besar, Al-Quran itu laksana lautan. Semakin dalam kau terjun menyelam, semakin banyak mutiara hikmah yang akan kau temukan. Ayat-ayat yang tampak kontradiktif seringkali mengajarkan kita bahwa realitas ilahi jauh lebih kompleks dari pemahaman akal manusia yang terbatas dan dibutuhkan upaya berpikir yang lebih keras untuk merangkai kebenarannya. Kesimpulan, menjadi manusia berakal dengan panduan Al-Quran. Jadi saudara-saudariku,
Jelaslah sudah bahwa Al-Quran bukanlah kitab pasif yang hanya untuk dibaca tanpa perenungan atau dihafal tanpa pemahaman. Ia adalah sebuah panduan hidup aktif yang secara konsisten mengajak kita untuk mempertanyakan, jangan ragu mengajukan pertanyaan terhadap apapun yang kita lihat atau dengar, menganalisis, memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk dipelajari dan dipahami strukturnya, berkontemplasi, merenungkan makna yang lebih dalam, baik dari ayat suci maupun dari fenomena alam, dan akhirnya sampai pada keyakinan yang berdasar, bukan keyakinan yang lahir dari ketakutan atau tekanan, tetapi keyakinan yang kokoh karena teruji oleh nalar dan bukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita menjadi robot yang hanya menjalankan perintah tanpa proses berpikir. Dia menginginkan kita menjadi manusia yang merdeka, yang menggunakan anugerah akal untuk menggapai kebenaran dan mendekat kepadanya dengan penuh kesadaran. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Saya ingin mengakhiri bahasan hari ini dengan sebuah tantangan sederhana namun mendalam. Bacalah Al-Quran dengan membawa pena dan buku catatan. Tuliskan setiap pertanyaan yang terlintas di benak Anda. Jadikan Al-Quran sebagai teman dialog Anda, bukan sekedar bahan bacaan pasif. Karena ingatlah, iman tanpa logika bisa berujung pada fanatisme yang membabi buta. Sebaliknya, logika tanpa iman bisa mengarah pada kehampaan spiritual dan ketiadaan makna dalam hidup. Namun di antara kedua ekstrim tersebut, ada jalan tengah yang mulia. Iman yang cerdas, yang diperkaya oleh logika, dan logika yang beriman yang ditemani oleh petunjuk wahyu. Sebagaimana firman Allah di awal pewahyuan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Mulailah semua aktivitas intelektual dan pencarian kebenaran dengan namanya. Kalau video ini menggugah Anda, saya sarankan tonton juga satu video sebelumnya. Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara sains? Karena di sana kita melihat bagaimana logika yang diasah oleh Al-Quran justru bisa bertemu dengan temuan ilmiah modern. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan dan manfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda. Komentar dan masukan Anda juga sangat berarti bagi kami untuk terus berinovasi dan mengembangkan konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Denyar Semesta. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari ulul albab, orang-orang yang memiliki akal dan mau menggunakannya untuk mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.